Akhirnya ketahuan mengapa dalam berbagai survei posisi Pak Anies tidak beranjak dari urutan paling buncit di bawah Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Rupanya masyarakat masih menganggap level Pak Anies memang masih level gubernur. Setidaknya hal ini terungkap dalam sebuah survei yang dilakukan lembaga Arus Survei Indonesia. Ini dia info terkini Widya. Lembaga Arus Survei Indonesia, ASI, merilis hasil survei tentang evaluasi kinerja dan peta elektoral Pilkada DKI Jakarta 2024. Pada peta elektoral Pilkada DKI Jakarta 2024, nama Anies Baswedan hingga Heru Budi Hartono menjadi top of mind pilihan kandidat Gubernur DKI Jakarta. Lembaga itu mengadakan survei soal evaluasi kinerja dan peta elektoral Pilkada DKI 2024. Artinya, untuk mencari nama yang ideal tahun depan. Mau tahu hasilnya? Yang berada di top of mind itu urutan pertama Pak Anies, lalu Pak Heru Budi Hartono, dan urutan ketiga Pak Ahok. Loh, kok nama Pak Anies masih muncul ya? Sudah jelas survei di Jakarta, masyarakat ibu kota yang idealnya arus informasi sudah sangat terbuka. Masyarakat pasti juga mudah mengakses berita. Mengapa Pak Anies masih berada di atas? Apa dipikirnya dia dicalonkan koalisi perubahan untuk mendaftar sebagai gubernur DKI? Agak aneh sebenarnya dengan hasil survei ini. Aneh dalam arti bukan mempertanyakan metode, meragukan klasifikasi sumber data, melainkan informan yang didatangi. Mengapa mayoritas orang yang ditemui berpikiran bila Pak Anies masih akan jadi gubernur lagi? Dalam terminologi umum, top of mind itu semacam nama yang pertama ada di benak mereka. Benar bahwa Pak Anies gubernur terakhir, sebelum diganti pejabat gubernur dan masih menyisakan satu periode lagi. Cuma posisinya kan tidak kayak Pak Ridwan Kamil atau Bu Khofifah yang sedang menimbang, memikirkan, belum memastikan apakah akan menerima tawaran calon wapres atau bertarung kembali untuk gubernur. Pak Anies dideklarasikan Nasdem sejak Oktober 2022, sudah tahun lalu. Bukan hanya itu, melainkan aktif berbicara, melontarkan kritik, dan media menulisnya sebagai capres koalisi perubahan. Otomatis, warga yang disurvei langsung mengalihkan ke tokoh lain. Bisa Pak Heru Budi, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil, Mas Gibran, maupun nama-nama lainnya. Pantas saja elektabilitasnya susah naik. Lah di Jakarta sendiri, orang masih mempersepsikan dia bakal bertarung kembali untuk periode kedua. Dan memang masih punya kesempatan untuk itu. Hasil survei lembaga Arus Survei Indonesia ini mestinya tidak dianggap juga atau disebut penjegalan. Kan namanya survei, pilihannya ya tergantung masyarakat. Selain itu, model pertanyaannya terbuka, bukan open list dengan nama yang tersedia di lembaga survei. Hasil ini berarti juga menggambarkan kapasitas Pak Anies memang baru sebatas gubernur, belum levelnya berada di capres. Mestinya ini jadi bahan evaluasi penting bagi koalisi perubahan. Mengapa publik Jakarta menjawab begitu? Kalau di Jakarta masyarakatnya menjawab nama Pak Anies, bisa jadi di provinsi lain dilakukan survei top of mind Presiden 2024. Nama Anies tidak akan masuk. Ini sejalan dengan berbagai survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Hasil yang menunjukkan posisi terendah Pak Anies memang ada dasarnya. Saat melihat PKS belum lama ini, Capres Koalisi Perubahan ini mengatakan posisi berbagai survei menunjukkan dirinya di urutan ketiga. Lalu mempertanyakan kenapa dijegal. Dalam logika awam, berarti survei itu tidak valid atau pesanan. Kalau bila benar di posisi ketiga, tidak perlu ada penjegalan. Wah, sebuah pemutar balikan nalar yang luar biasa. Bisa jadi ada survei yang dibayar, namun banyak juga lembaga survei yang kredibel, bukan pesanan. Misalnya, Litbang Kompas, LSI, SMRC, Carta Politika, dan masih banyak lagi. Coba saja Pak Anies, kalau koalisi perubahan bisa menunjukkan atau membuktikan bila mereka adalah lembaga survei pesanan. Masih banyaknya pilihan ke nama Anies dalam survei, masyarakat Jakarta sulit menghapus kenangan. Bisa kenangan baik atau kenangan buruk. Tapi, apa ya kenangan baiknya? Nonton Formula E, sholat di JIS,
Atau mungkin ada kenangan baik lainnya? Kalau kenangan buruk terlalu banyak, seperti banjir dan macet, akses DP 0 yang ternyata tidak sesuai janji, sulitnya mendaftar program OKOC dan lainnya. Peta survei tadi juga bisa menjelaskan apakah capres koalisi perubahan bisa dinilai layak, bisa dianggap mampu, bisa diyakinkan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar. Jika di tingkat Jakarta saja hasilnya masih karut-marut, bagaimana dia mengemban tanggung jawab yang lebih banyak ya? Jangan sampai memaksakan sesuatu, terutama karena ambisi politik seseorang, demi kepentingan golongan tertentu, lalu mengorbankan kepentingan rakyat banyak. Ini yang benar-benar perlu jadi pegangan bersama. Setidaknya rekam jejak seseorang menjadi kunci apakah dia layak atau tidak untuk dipilih. Yang cukup menarik, masuknya Pak Heru Budi, pejabat Gubernur DKI. Bisa jadi di Pilkada 2024 mendatang beliau bisa dicalonkan oleh partai. Dengan usia 57 tahun, mungkin beliau akan mempercepat masa pensiun. Meski masih banyak PR, setidaknya upaya-upaya menuntaskan pekerjaan rumah di Jakarta terus dilakukan. Nama Pak Basuki Cahayapurnama juga ikut tertulis di urutan ketiga. Masih banyak warga DKI yang berharap Pak Ahok kembali ke sana. Bila dianalisis, kayaknya kemungkinan tersebut sangat kecil. Tingkat kerelaan warga kita pada kasus-kasus politik sulit dihapuskan, utamanya kelompok masyarakat tertentu. Termasuk jika PDI Perjuangan memasangkan Pak Ahok dan Pak Heru atau sebaliknya. Hampir mustahil sebab keduanya pernah menjabat gubernur. Artinya, peluang yang terbuka diajukan menjadi gubernur ya Pak Heru Budi. Tangan dinginnya mampu mempercepat proyek-proyek yang dipimpin Pak Anies. Tidak dikerjakan dengan baik, salah satunya Sodetan Kali Ciliwung. Hasil survei Lembaga Arus Survei Indonesia bisa ditarik persepsi seseorang yang pernah memimpin DKI sulit dilupakan. Pak Ahok misalnya, masa jabatannya sudah dilepas sejak 2017 atau 6 tahun lalu. Namun, masyarakat masih mengingatnya dengan baik. Bisa jadi dari ketiga nama itu, ada yang diingat kebaikannya dan ada yang diingat keburukannya. Demikian info terkini media, sampai ketemu lagi di Ini Dia, info terkini media selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, info terkini media